dari Prodi Tadus Matematika UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan NIM 208190029. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi transformasi geometri, di mana materi transformasi geometri ini terdiri dari 4 macam, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Baiklah, sebelum saya melanjutkan materi ini, izinkan saya mengutip salah satu kata-kata bijak ilmuwan yang saya suka dan semoga bisa menjadi acuan untuk kita semakin belajar di ranah matematika. Begini bunyinya: jika orang-orang tidak percaya bahwa matematika itu sederhana hanya karena mereka tidak menyadari betapa rumitnya hidup ini. John Lewis van Neumann. Baiklah, kita masuk kepada materinya lebih lanjut. Ini ada transformasi geometri. Nah, di awal tadi saya juga sudah menyebutkan bahwa macam-macam transformasi itu ada 4, yaitu translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perkalian. Transformasi. Nah, apa itu transformasi? Transformasi adalah perpindahan atau perubahan suatu objek, baik itu titik, garis, ataupun bangun datar pada suatu bidang. Dan perubahan yang mungkin terjadi itu ada 3. 1. Kedudukan atau letak. Ini biasanya terjadi pada translasi dan refleksi. 2. Arah. Itu terjadi biasanya pada rotasi, dan ukuran itu biasanya terjadi pada dilatasi. Oke, kita masuk kepada macam-macamnya, yaitu 1. Translasi. Translasi itu tadi adalah pergeseran. Nah, ini untuk bentuk umum gambarnya, ini ada gambar segitiga ya, dia digeser sejauh vektor arah. Nah, yang gambar segitiga bayangan itu adalah titik awal segitiga itu, terus digeser, akhirnya dia berada di atasnya. Untuk lebih jelas, mari kita masuk ke dalam pengertian rumusnya. Jadi, translasi T, AB memetakan titik A, X, Y ke titik A aksen, X aksen, Y aksen dengan aturan sebagai berikut. Jadi, AB itu adalah translasinya atau vektor gesernya, sedangkan A itu titik awal dan A aksen adalah titik setelah dia digeserkan oleh vektor geser tadi. Makanya rumusnya jadi seperti ini. Maka untuk lebih simpelnya diperoleh sebagai A aksen X tambah A, Y ditambah B. Baiklah, mari kita masuk ke dalam salah satu bentuk contohnya. Tentukan hasil translasi dari titik A 3,5 oleh translasi T52. Penyelesaiannya. Jadi tadi rumusnya kita dapat ini ya. Nah, kita masukkan X-nya bernilai 3, A-nya 5, Y-nya 5, dan B-nya 2. Maka tinggal kita jumlahkan saja. Jadi A aksennya adalah 8,7. Nah, ini untuk bentuk gambarnya ya. Jadi dari titik A 3,5 dia setelah kita geser dengan vektor geser yaitu 5 dan 2, maka akhirnya titiknya ada pada A aksen 8,7. 2. Refleksi. Ya, refleksi itu adalah pencerminan, jadi dia seperti cermin gitu. Dari gambar mungkin sudah jelas, tapi mari kita masuk ke dalam
rumus-rumusnya. Jadi jenis-jenis dari refleksi itu ada 6. Ada terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X, Y sama dengan min X, X sama dengan H, dan Y sama dengan K. Nah, ini juga sudah ada ya untuk rumusnya. Bisa dilihat di sini. Jadi untuk lebih jelas, mari kita masuk ke dalam contohnya. Tapi di sini saya hanya memberi 2 contoh, yaitu terhadap sumbu X dan sumbu Y, untuk supaya melatih keterampilan teman-teman. Boleh dilanjutkan yang 4 ini sebagai tugasnya. Baiklah, mari kita masuk ke dalam contoh. Tentukan hasil pencerminan dari titik 3,5 terhadap sumbu X dan Y. Penyelesaiannya terhadap sumbu X. Nah, tadi ini rumus untuk sumbu X itu A aksennya X, min Y. Jadi tadi ini X nya itu 3, Y nya 5, karena ada min kita masukkan minnya. Nah, ini untuk gambarnya, jadi dia mencermin ya, itu juga ada terhadap sumbu X kan. Nah, jadi cerminnya itu di sumbu X. Titik awalnya itu A 3,5 lalu dicerminkan, jadinya A aksennya 3,5. Nah, ini untuk terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y, X nya yang min. Tadi terhadap sumbu X, Y nya yang min. Jadi min 3,5. Ini untuk gambarnya, dia bercermin pada sumbu Y di titik A 3,5, dan dia bercermin pada dari A itu di A aksen min 3,5. 3. Rotasi. Ini ya, dia seperti berrotasi, itu adalah perputaran. Jadi ini untuk gambar apa ya, gambar ininya apa, contoh gambarnya gitu ya. Oke. Nah, ini untuk pengertiannya. Titik A, teman-teman lihat pada gambar yang saya gambar, titik A dirotasikan dengan pusat rotasi di titik O. Titik O sejauh alfa menghasilkan titik A aksen dengan ketentuan nilai A. Jika A lebih besar dari 0, maka rotasi berlawanan arah jarum jam. Sudah jelas ya, kalau dia alfanya itu lebih besar dari 0, maka rotasinya berlawanan arah jarum jam. Sedangkan jika alfanya lebih kecil dari 0, maka rotasi searah jarum jam sesuai dengan putaran jarum jam. Tadi kan berlawanan, jadi dia perlawanan arah jarum jam. Mungkin itu sudah jelas. Nah, tapi kita masuk ke dalam rumus rotasi itu. Nah, ini ada untuk pusat rotasi 0,0, dan dengan rotasi alfanya ada 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan minus 90 derajat. Nah, di sini juga sudah ada dari titik awal ke bayangannya, itu udah ada rumusnya. Jadi biasanya dihafal ya, supaya diingat, supaya mudah dalam menyelesaikan soalnya. Ini untuk pusat rotasi A, B. Jadi itu juga sama ya, rotasinya juga 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan minus 90 derajat dengan rumusnya juga. Jadi mari kita ke dalam contohnya supaya lebih jelas. Diketahui titik A 3,5, tentukan bayangan akibat rotasi 90 derajat dengan 1 titik pusat 0, 2 dengan titik pusat P min 2,1. Nah, mari
kita masuk ke dalam penyelesaiannya. Di sini ada gambar itu tadi ya, rumus tadi yang saya kotakkan itu kotak hancur. Jadi rumusnya itu untuk mencari rotasi yang alfanya 90 derajat dengan titik pusat di O, A, XY itu bayangannya adalah min Y, X. Jadi kita masukkan X nya 3, Y nya 5. Jadi karena Y nya min, jadi min 5,3 sesuai rumusnya ya. Mari kita masuk ke gambarnya. Jadi seperti ini ya. Itu ada titik A 3,5 dengan alfanya 90 derajat. Itu ada titik pusat yang 0,0 itu kita tarik garis dari A ke titik 0,0 dan 0,0 kita tarik garis lagi ke A aksen min 5,5. Itu dari gambar jelas ya, alfanya itu 90 derajat. Maka dari titik pakai jangkar ini ya, dari titik A 3,5 dia berotasi berlawanan arah jarum jam sampailah pada di titik bayangannya, yaitu min 5,3. Nah, tadi sempat ya di awal kita singgung, kalau dia itu berlawanan arah jarum jam maka alfanya lebih besar dari 0. Nah, 90 derajat tentu ya lebih besar dari 0. Oke, kita lanjut untuk penjelasan keduanya. Rotasi dengan alfa sama dengan 90 derajat dengan titik pusat P min 2,1. Kita pakai rumus yang ini ya, yang dikotakkan itu. Nah, rumusnya tadi untuk A aksennya min Y min B ditambah A, X min A ditambah B. Jadi itu kan X nya 3, Y nya 5. Untuk A nya min 2, B nya 1 ya. Jadi tinggal kita masukkan saja dan menyelesaikannya seperti aljabar biasa. Makanya didapatlah hasilnya untuk titik 3,5, hasil bayangannya adalah min 6,6. Mari, ini adalah bentuk gambarnya. Nah, di situ juga sudah ada ya, untuk pena merah itu ada titik pusatnya min 2,1 dengan titik awal A 3,5. Kita tarik lagi garis dari A ke titik pusatnya min 2,1, lalu kita tarik lagi ke A aksen 6,6. Nah, itu juga membentuk 90 derajat ya, sudut siku-siku. Lalu kita rotasikan berlawanan arah jarum jam dari A 3,5 ke A aksen min 6,6. Dia berlawanan arah jarum jam juga karena alfanya juga tetap ya 90 derajat dan itu lebih besar dari 0. Kalau dia lebih besar dari 0, dia berlawanan arah jarum jam. Baiklah, sekarang kita masuk yang ke terakhir, macam-macam transformasi geometri yang terakhir, itu 4 dilatasi. Nih, dilatasi adalah perkalian, dia biasanya itu lebih besar dari awalnya karena dia perkalian ya. Nah, ini untuk rumusnya, untuk pusat di O 0,0 itu A aksennya KX, KY. Untuk pusat di A, B itu dia K dikali X min A ditambah A, K dikali Y min B ditambah B. Ketentuan faktor skala K. Jadi K itu adalah skala. Nah, jika
K-nya itu lebih besar dari 1, maka bayangan diperbesar. Sedangkan jika K itu antara 0 dan 1, maka bayangan benda diperkecil. Kalau gambar di atas itu lebih besar ya, berarti K-nya itu bisa jadi pasti lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1. Lebih jelas, mari kita masuk ke contohnya. Diketahui titik A 3,5, tentukan hasil bayangannya oleh 1. Dilatasi dengan faktor skala dan pusat O 0,0. 2. Dilatasi dengan faktor skala 3 dan titik pusat P min 1,2. Ini untuk contohnya, untuk rumusnya itu yang saya kotakkan, walaupun bukan kotak beneran ya. Penyelesaiannya, K-nya itu 2, X dan Y-nya 3,5, jadi tinggal kita masukkan saja dan dikalikan 2 kali 3 6, 2 kali 5 10. Jadi untuk A 3,5 bayangannya adalah 6,10. Ini bentuk gambarnya, jadi terlihat ya, untuk di sumbu X dia 2 kali lipatnya dan di sumbu Y dia 5 kali lipatnya. Masuk contoh yang kedua, dilatasi dengan faktor skala 3 dan titik pusat P min 1,2. Kita pakai rumus yang di bawahnya, karena pusat di A, B, maka ini rumusnya kita salin, lalu tinggal kita masukkan saja angka-angkanya, dimana X, Y-nya 3,5, K-nya 3, dan titik pusat A, B-nya min 1,2. Tinggal dimasukkan saja ke rumus, dioperasikan aljabar biasa, maka kita dapat 3 dikali 4 min 1, 3 dikali 3 ditambah 2. Maka hasil dari titik A 3,5 adalah A aksen 11,11. Nah, untuk gambar teman-teman bisa cari sebagai tugas. Dan sekian penyelesaian materi transformasi geometri dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan materi, salah ucap dan salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.